perawatan. Nah, jadi sesuai dengan permintaan, karena ini 2 hari maka ada teori dan prakteknya. Nanti mungkin secara panjang lebar mudah-mudahan cukup waktunya kita sampaikan tentang teorinya, insya Allah besok banyak prakteknya. Jadi memang harus teori dan praktek. Memang berbicara tentang al-maut, kematian itu di dalam Al-Quran banyak sekali, seperti yang tadi Ibu Dinas, Kepala Dinas disampaikan. Satu hal yang penting dalam kehidupan kita ini memang salah satu ilmu yang harus kita kuasai, yaitu hal yang penting untuk akhir kehidupan kita, yaitu tentang kematian, merawat jenazah. Karena di dalam masyarakat kita ini kecenderungan kuat itu memang untuk urusan kematian, tentang 4 hal: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, itu didominasi oleh Pak Kaum ataupun Pak Rois di kampung kita. Tapi sebenarnya kalau kita kaji bersama bahwa yang lebih utama itu mengurus jenazah itu adalah keluarga terdekat sebenarnya. Jadi itu yang lebih afdol, lebih utama dibanding yang lain. Kecuali kalau memang dari keluarga utama itu belum mengetahui bagaimana cara merawat jenazah, sehingga kemudian melimpahkan tugas itu kepada Pak Kom atau Pak Rois di kampung itu. Dan berbicara tentang alamat kematian itu banyak ayat-ayat yang memberikan penjelasan tentang al-maut itu, seperti tadi yang saya sampaikan di dalam mukadimah pembukaan ini di dalam surah Al-Jum'ah ayat 8, yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang pasti kamu ingin lari dari kematian. Kul innal mautalladzi tafirruna minhu. Jadi memang ini benar sekali. Jadi kecenderungan manusia itu ingin lari dari kematian. Tidak ingin ya, meskipun mengimani, menyadari bahwa suatu ketika dia itu akan mati juga, tapi kebanyakan kecenderungan kuat itu pasti pengen lari. Jangan sekarang lah bahasanya itu. Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya al-maut itu pasti akan menjumpai pada kita. Kamu lari sekencang apapun, ya nanti pasti juga akan menjumpai pada kita. Dan sesungguhnya besok pada hari akhir itu kita akan dikembalikan oleh Allah. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui yang ghaib, yang nyata. Jadi akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui yang ghaib itu yang enggak kelihatan maupun yang nyata. Kemudian Allah akan memberitakan, Sumaturatuna alimil ghaiba syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'mal. Kemudian Allah akan memberitakan, menyampaikan terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi besok itu Allah akan memperlihatkan, ini loh potret kamu, rapot kamu itu selama kamu hidup di dunia itu seperti ini. Nah itu bahasanya begitu. Jadi mudah-mudahan saat nanti kita diberitakan oleh Allah, ini loh rapotmu itu, mudah-mudahan ya amal-amal kebaikan kita mudah-mudahan masuk dalam catatan Allah, artinya diridhoi oleh Allah. Karena amal itu bisa juga orang mengerjakan sama-sama, duduk bersama, ya, bahkan mengamalkan bersama, tapi endingnya itu beda di hadapan Allah. Ya karena masing-masing punya niat sendiri-sendiri. Ya, Allah itu melihat dari nawai kita itu apa, niat kita itu apa. Nah itulah yang kemudian menentukan, kemudian amal seseorang itu tiba-tiba, loh saya dulu udah beramal kok ternyata nggak dicatat sama Allah. Ternyata kamu punya maksud yang lain. Nah maka Allah kata tadi, alimul ghaibi wasyahadah. Mana yang gaib, yang juga yang nyata. Gerak-gerik hati kita ini diketahui oleh Allah. Maka dalam Islam itu orang itu batin saja, batin kebaikan, niat melakukan kebaikan belum loh, niat baru niat saja, itu sudah dicatat oleh Allah menjadi sebuah nilai kebaikan. Niat loh, belum dilakukan loh itu. Ngaku harap ngini, ngaku harap ngini, niatku ngono, tapi belum dilakukan itu sudah dicatat oleh Allah menjadi sebuah nilai kebaikan. Tapi kalau keburukan itu baru niat belum, ya belum dicatat oleh Allah, baru niat atau belum. Nah ini sifat Rahman Rahim Allah itu untuk menjelaskan Allah itu Maha Pemurah Penyayang kepada hambanya, itu jelaskan seperti itu. Jadi maka orang Islam itu nek batin ya niatnya apik terus we. Syukur iso dilakoni,
nek wewete durung ya ora apa-apa penting niate apik. Nah, itu seperti itu. Kok dilakoni? Nah, itu artinya kemudian Allah akan memberikan pahala. Nah, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Nah, kita ngaji bersama seperti ini di luar bulan Ramadan itu ya dapat pahala, tapi kalau di bulan Ramadan ini ganjarannya oke. Karena perjuangannya ya berat. Terus kesel, capek itu, ngantuk, harus tetap semangat, ganjaran diberikan pahala yang besar oleh Allah. Nah, nanti ini materinya dan mungkin tidak fokus ke situ nanti biar bisa slide-nya bisa ganti-ganti tidak apa-apa Pak. Jadi bisa Jadi itu. Kemudian perlu juga kita ketahui bersama bahwa yang namanya alamat kematian itu ya pasti akan menjumpai siapa saja. Dan kita menyadari mungkin kalau ini banyak di kesehatan tentunya di rumah sakit pun juga semua strata umur itu terwakili. Jadi tidak mesti kalau orang mati itu yang banyak-banyak yang tua dulu itu enggak. Tapi ternyata ada bayi, anak-anak ya, remaja, dewasa, orang tua itu baru, nah itu semua strata umur terwakili di rumah sakit. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa al-maut itu memang bisa menjumpai pada siapa saja. Nah, cuman rata-rata umur kita ini menurut dalam hadis Nabi itu ya rata-rata umurnya memang 60 sampai 70 tahun. Nah, mungkin kalau ada penelitian mungkin harapan hidup itu mungkin belum berubah ya. Mungkin nanti Bu Kepala Dinas bisa memberikan atau mungkin teman-teman yang lain. Jadi ternyata harapan hidup di Indonesia ternyata yang paling tinggi masih DIY ya, Bu. Betul ya Bu ya? Itu mencapainya umur 70 benar ya berapa ya? 74 sekarang. Loh ini berarti sudah melebihi Pak. Jadi rata-rata dalam hadis Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Umur kita nanti di rata gitu. Yang lebih 70 tahun itu jumlahnya sedikit. Jadi kapasitas termasuk yang sedikit. Kalau tadi melihat penelitian tadi itu harapan hidupnya berarti DIY termasuk hebat ini ya. Nah, kalau tidak salah yang tertinggi itu Sleman ya Bu ya. Apa harapan hidupnya itu. Jadi lumayan nyicil ayam ya. Jadi besok kalau kita itu umurnya 70 itu wis ya wis sudah wis apik banget itu loh ya, wis apik banget. Nah, seperti itu. Kemudian orang itu juga akan meninggal. Itu prosesnya juga macam-macam kan. Ada orang yang mulai sakit terlebih dulu, ada juga yang tidak. Kan dalam kehidupan kita ini sudah sering kita lihat. Kemarin ya sudah ketemu biasa saja, tidak ada tanda-tanda, kemudian besoknya dikabari kok ngerti-ngerti wis nono itu. Dan itu memang menjumpai pada siapa saja bisa terjadi. Nah, di dalam Islam itu ketika seseorang akan mengalami yang namanya al-maut, pasti mengalami yang namanya proses terlebih dahulu ya, proses atau dalam bahasa kita ya namanya sakaratul, proses dicabutnya ruh dari jasad manusia. Itu pasti semua akan mengalami. Dalam tinjauan agama itu sakaratul itu proses dicabutnya ruh dari jasad manusia. Jadi kita ini kalau di dalam hadis Nabi itu ruh itu ditiupkan oleh Allah itu dalam usia kehamilan itu 120 hari. Nah, itu kalau ditinjau secara medisnya gimana itu apa benar apa padahal sebenarnya mungkin sebelum itu sudah ada kehidupan ya, tapi kehidupan dalam pengertian apa? Jadi itu sudah makhluk hidup. Tapi ruh itu Allah tiupkan dalam hadis itu selama 120 hari. Ya. Dan ketika itu ditiupkan ruh, sudah ditentukan oleh Allah kehidupan kita ini. Besok kita umurnya berapa, ajalnya, rezekinya bagaimana, bahagia atau sengsara itu sebenarnya sudah ada di dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz, kitab catatan Allah itu masing-masing kita itu sebenarnya sudah ada ditentukan itu. Nah, kemudian itu menempel terus sampai kemudian katakanlah kita lahir 9 bulan, keluarlah kita sampai sekarang. Dan nanti kalau kita harapan hidupnya sampai tadi 74 tahun, berarti ruh itu nempel selama 74 tahun, dan ketika malaikat Israil harus nyabut nyawanya, nah coba bisa bayangkan itu. 74 tahun nempel, hari ini harus keluar. Jadi itu gambaran untuk membuka kita ini, kenapa kok sakaratul maut itu dahsyat sekali, sakit sekali. Di dalam hadis itu ada disampaikan, nanti di situ juga ada. Jadi memang ngeri sekali. Jadi sakaratul maut itu proses yang sangat mengerikan, karena coba kita bisa bayangkan itu. Jadi ruh itu menempel selama 70-74 tahun. Hari itu harus keluar. Kalau ibaratnya pohon,
akarnya itu sudah menghunjam kuat ke dalam bumi. Jadi bahasa Jawa ini wis ngoyot. Ngoyot itu berarti wis saking mengakar sekali. Jadi sakit sekali. Sehingga gambarannya itu sampai dikatakan seperti ranting atau dahan yang banyak durinya kemudian masuk dalam perut seseorang. Jadi bisa bayangkan kalau di dalam tubuh kita ini, perut kita ini ada ranting yang banyak durinya. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang menariknya ranting itu, maka dia akan memotong apa saja yang ada di sekitarnya. Jadi itu gambaran sakaratul maut. Dan itu memang apa, kalau di dalam kehidupan kita ini ya, semua itu pasti akan mengalami lah. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kan proses sakaratul maut itu ada yang cepat, ada yang lambat. Maksudnya cepat tuh kalau ada orang yang meninggal seketika itu ya, jadi artinya teksek bahasa Jawa nih. Lima itu berarti sakaratul cepat. Tapi ada juga yang lama. Mungkin kalau di dunia medis dokter sudah angkat tangan sudah maksimal, tinggal nunggu aja ini. Tapi kapan ya tidak ada yang berani, toh dokter mungkin mangtang gombal yang paling 10 menit nak pun buat nonton. Tidak ada yang berani. Ya. Jadi memang ketika roh itu lepas dari jasad tidak ada yang tahu. Jadi makhluk gaib pun tidak ada yang tahu. Jadi ada kejadian ketika meninggalnya Nabi Sulaiman dalam surat Saba. Itu dijelaskan ketika itu Nabi Sulaiman itu sudah tiada ketika mengawasi jin-jin yang sedang membangun. Jadi pada zaman dulu itu Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah, punya kekuasaan yang luas, bisa mengendalikan jin, bisa mengerti bahasa binatang, itu hartanya melimpah. Itu Nabi Sulaiman. Itu ketika itu jin-jin itu nggak tahu sebenarnya kalau Nabi Sulaiman itu sudah tidak ada. Taunya apa? Tongkat yang untuk menyangga tubuhnya itu nggak kuat, jatuh. Nah baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu tidak ada, meninggal. Itu proses. Jadi sakaratul maut itu peristiwa yang sangat dahsyat dan itu gaib, nggak ada yang tahu. Ya. Nah kemudian Rasulullah SAW itu juga pernah menyampaikan kepada kita, karena semua pasti akan mengalami, maka ketika kamu menghadapi orang dalam keadaan sakaratul maut, proses itu, maka beliau memberikan tuntunan dengan sabda beliau, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah, talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain untuk menguatkan ini, beliau juga bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang akhir dari kalimatnya itu dalam kehidupannya, itu lafaz yang terucap, yaitu kalimat la ilaha illallah, Rasulullah berikan jaminan dakhalal jannah, masuk surga. Nah mungkin kalau kita di rumah sakit, itu memang kalau target katakanlah pendampingan orang dalam sakaratul maut itu harus 100% harus tercapai. Jadi tidak boleh, jangan sampai ada pasien meninggal tanpa didampingi. Maka targetnya 100% itu yang Islam itu begitu. Nah ketika itu kalau orang memahami tadi ya, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya dia bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya dakhala itu masuk, tidak hanya diantar di pintu gerbang, tapi dijamin masuk surga. Kadang-kadang kita berpikir, wah kalau begitu masuk surga itu gampang, nanti pokoknya mau mati, gitu, kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan sekarang sudah hafal nih. Nah, pokoknya saya senang tahlilan itu, terus boleh muni apa, melafadzkannya berkali-kali, orang yang hafal ini saking hafal jadi apil, saking hafal. Tetapi dalam prakteknya ternyata tidak mudah. Orang dalam keadaan sakaratul maut, kita bisa mendengar, kita bisa melihat langsung bahwa orang dalam keadaan sakaratul maut itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sangat sedikit sekali jumlahnya. Mungkin kalau misalnya ada loh ya, Bapak Ibu pernah nggak mendampingi itu? Mendampingi. Kalau toh pernah, biar sharing kita. Ada yang Bapak Ibu pernah mendampingi orang dalam keadaan sakaratul maut sampai kemudian meninggal? Pernah ya Bu ya? Ya. Pernah Ibu? Ya. Pada saat mendampingi itu
terucap enggak dari apa sudah tidak sadar lebih dahulu sehingga kita tidak mendengar langsung atau melihat langsung. Tidak mendengar ya. Ada yang lain? Nah, ternyata itu betul sekali, Bu. Jadi ternyata kebanyakan itu sudah tidak sadar dulu. Jadi kan ngerti. Tapi itu dituntun, tuntunnya kan begitu. Tetapi tadi sabda Rasulullah tadi loh. Barang siapa yang akhir kalimatnya itu bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Dan saya bekerja di rumah sakit itu sudah lebih dari seperempat abad. Ya, sudah lebih dari 25 tahun di rumah sakit mendamping itu. Yang rata-rata kalau di PKU Gamping itu 80 sampai 90 orang yang meninggal. Itu dari data itu. Dan sebelumnya saya bekerja di rumah sakit PKU Jogja. Itu yang hakul yakin saya dalam mendamping itu hanya 2 orang. Dari sekian lama masa kerja saya itu. Hakul yakin itu 2 orang, Pak. Jadi saya mendampingi, saya mendengar langsung, saya membimbing, saya melihat langsung pasien itu melafadzkan kalimat la ilaha illallah kemudian meninggal. Terus saya tanya pada teman-teman saya yang lain yang mungkin sudah bekerja di atas 5-10 tahun, bahkan 15 tahun. Itu saya tanya seperti Ibu tadi. Kalau itu kan memang tugasnya begitu ya, perawat, dokter. Tetapi yang mendengar langsung melihat itu ternyata dia belum pernah itu. Nah, ada hal yang menarik memang. Kita punya teman itu sama-sama tugas di rumah sakit di bagian bimbingan rohani itu. Yang di RSIJ itu memang dia selalu menulis, Bu. Jadi menulis, mencatat itu ya, keadaan yang dialami dalam pendampingan itu. Di dalam catatannya itu, selama dia masa kerja itu bisa mendampingi sampai 1000 pasien. Dan ternyata yang dia bisa mendengar langsung itu hanya 7% dari 1000. Berarti hanya sekitar berapa, Pak? 70 ya, dari 1000, Pak. Nah itu 1070 sing ngerti cetol-cetol ya. Ya mungkin yang lain itu abu-abu tapi itu memberi tanda pada kita bahwa ternyata yang disabdakan Rasul itu betul sekali. Pada waktu itu saya juga berpikir, wah inilah yang dimaksud Rasulullah itu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Dan ketika setelah selesai untuk perawatan awal di ruangan itu, saya tanya ada beberapa temannya yang ikut mendampingi dan keluarga itu, ya memang orangnya baik, Pak. Orangnya ahli ibadah. Dan ternyata itu saya hubungkan dengan teman kami yang di RSIJ Cempaka Putih itu, ternyata memang seseorang itu kan diberi oleh Allah kemampuan bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Kalau dia bisa menjaga 5 amalan itu. Nah, amalan yang pertama itu menjaga sholatnya, Bapak-Bapak. Sholatnya dijaga betul. Ya, alhamdulillah kita di dinas kesehatan di sini misalnya Ibu Kepala Dinas sudah memberikan contoh begitu adzan ya, terus dirampungi gaweane, rampung leren sik melu jamaah. Itu nggih Pak Uci ya. Motivasi kita itu yang pertama itu sholat dijaga. Syukur-syukur di bulan Ramadan ini sholatnya itu 5 waktu dan syukur bisa tepat waktu berjamaah. Ya. Iringi juga sholat fardu kita ini dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Qobliyah batiyahnya, kalau Ramadan ya sholat tarawehnya, nanti kalau ada kesempatan ada sholat duha, itu tingkatkan kualitas sholatnya itu, jaga sholatnya itu. Yang kedua apa? Baca Al-Quran itu. Ternyata Al-Quran itu punya kemampuan yang luar biasa dahsyatnya. Al-Quran yang kita baca kata Rasulullah, besok pada hari kiamat itu akan datang. Bersaksi di hadapan Allah akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Beliau pernah bersabda, Iqra'u Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian itu Al-Quran.
Karena Al-Quran yang kalian baca itu besok pada hari kiamat itu akan datang, akan hadir. Memberikan syafi'an li ashabi. Akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Dan itu sampai Rasulullah itu untuk memberi semangat kepada kita. Ketika kamu baca Quran, itu Allah itu memberikan pahala tidak per kata, tapi per huruf. Dan satu huruf nilainya berapa? 10 kebaikan. Sampai Rasulullah memisalkan kalau kamu baca alif lam mim, itu bukan alif lam itu satu kata dan nilainya 10 enggak. Tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Berarti banyak sekali kalau hitungan secara matematis loh, kalau kita mau hitung-hitungan pahala. Dulu waktu saya ngaji nak kowe iki ngitung ganjarane ngaji malah kesel. Tapi nek kowe maca Quran niato untuk agar Allah memberi petunjuk dalam kehidupan saya. Itu yang paling bagus. Nek ngono kan ganjarane mesti katut pahala itu. Wong kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 hurufnya. Itu kalau matematika kan tinggal kalikan 10 berarti 190 nilai kebaikannya. Baru bismillah loh, Pak. Malah dolin sampai amin itu berapa nanti menghitung dewe pengke 10 berarti maca Fatihah ganjarane iku akeh tenan. Wis ana sing gelem maca Quran. Itu loh. Nah, ini yang amalan yang kedua. Amalan yang ketiga itu adalah kita upayakan semaksimal mungkin asupan makanan minuman yang masuk itu kita peroleh dengan cara yang halal. Karena apapun itu yang masuk itu, kalau itu halal, itu insya Allah akan memberikan rezeki kekuatan untuk kita ini semangat di dalam melakukan kebaikan. Tapi kalau haram kadang-kadang ya sama-sama masuk dalam tubuh kita ini, tapi kemudian untuk zikrullah ingat pada Allah itu menjadi malas. Itu juga punya pengaruh. Maka ketika kita berusaha masukkan asupan-asupan dalam tubuh kita ini, makan minuman itu yang halal kita peroleh, maka insya Allah itu akan memberikan energi kekuatan pada kita untuk semangat dalam beribadah. Yang keempat adalah jangan sekali-kali kita ini memutus silaturahim. Karena memang ada hadisnya Nabi yang la yadkhul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Artinya orang yang memutus apa? Persaudaraan silaturahim itu loh. Kita mangkelnya seperti apa pada seseorang ya jangan sampai kemudian memutus silaturahim. Ya. Apalagi itu perintah silaturahim itu untuk dalam bentuk kasih sayang itu perintah yang kedua setelah takwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian saling menghubungkan apa? Silaturahim. Perintah kedua setelah takwa itu adalah menghubungkan silaturahim. Kalau sampai kita memutus, nah udah, nah itu. Nah yang terakhir adalah tiada hari tanpa sedekah. Meskipun sehari itu kita hanya 5.000 rupiah katakanlah, itu tidak pernah lepas kita upayakan itu. Insya Allah kalau 5 amalan tadi ini kita amalkan ya, sholatnya, kemudian baca Qurannya, ya, asupan makan minuman yang kita jaga, kemudian jangan memutus silaturahim, ya. Insya Allah itu akan mengantarkan kita diberi jalan kemudian untuk melafadzkan kalimat la ilaha illallah di dalam akhir kehidupan kita. Nah, kemudian ketika kita menuntun namanya lakinu mautakum la ilaha illallah. Namanya menuntun itu kan ya pelan-pelan namanya menuntun. Kan tidak tergesa-gesa. Nah, maka kalimat yang terucap itulah kalimat la ilaha illallah. Kalau misalnya pasien itu sudah tidak sadar, terus bagaimana? Dulu waktu saya memberi pelatihan juga ada yang tanya, Ustadz kalau dituntun kan dia sudah nggak sadar. Terus bagaimana kan ya percuma toh. Jadi udah nggak sadar. Pada waktu itu saya berpikir, oh iya ya setelah sadar yuk tuntun ya percuma gitu loh. Tapi pada waktu itu saya tanya pada Prof. Rusdi Lamsudin yang mungkin sudah sepuh, dia sudah konsultan ya spesialis saraf dulu dari senior, sangat senior. Itu beliau nyampaikan meskipun tidak sadar, kata beliau itu fungsi pendengaran itu katanya itu masih. Sehingga dia masih bisa mendengar. Meskipun kita nggak ngerti dia menirukan seperti apa, tapi ketika dituntun dia masih bisa mendengar. Maka kamu tidak boleh lepas terus orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu kamu tuntun, kamu bimbing sampai meninggal. Nah ini
untuk memberikan penguatan tadi. Jadi tetap meskipun seperti itu, tetap kita tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau pasien sudah atau orang itu sudah melafadzkan kalimat itu dan kita mendengar, ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kita tidak mendengar sampai kemudian dia meninggal, maka pada saat itulah kemudian akhir kehidupannya sudah berakhir di dunia ini. Ditandai dengan lepasnya ruh dari jasadnya. Nah, di sini itu sudah ada tuntunan di dalam Islam ketika ada orang yang meninggal, maka ucapan yang keluar adalah kalimat tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan juga sesungguhnya kami nanti juga akan kembali pada Allah. Nah, ada satu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjumpai sahabatnya namanya Abu Salamah, itu wafat. Terlihat pada matanya Abu Salamah itu terbuka. Karena kalau ada orang meninggal kan biasanya matanya juga terbuka itu. Itu juga dialami oleh sahabat Nabi namanya Abu Salamah. Lah oleh Rasulullah, matanya Abu Salamah itu beliau sendiri yang memejamkan matanya. Jadi memejamkan mata ini sunnah Rasulullah dalam bentuk filiyah. Kan sunnah itu dalam bentuk kauliyah, ucapan. Ya, bentuk filiyah amalan, perbuatan langsung. Atau takriyah membenarkan. Jadi kalau ada sahabat melakukan apa, Rasulullah melihat, didiamkan, itu juga sunnah. Jadi nggak apa-apa. Itu. Nah ini bentuk filiyah sunnahnya. Jadi Rasulullah yang memejamkan. Kemudian ketika beliau memejamkan itu, beliau bersabda, Inna ruha idha kubido tabiyahul basor. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut, diikuti oleh pandangan mata. Ini hadisnya sahih, Pak. Jadi ruh itu kalau dicabut, diikuti oleh apa? Pandangan matanya. Maka orang yang, artinya kalau seperti itu, berarti ruh itu kan sini, terus naik ya. Terus diikuti pandangan mata. Kan nggak pernah tuh jenengan misalnya lihat orang meninggal mati kok milik sana milik sini kan enggak ya. Lihatnya apa ke atas. Itu inna ruha idza kubito tapi albasa. Nah, setelah itu Rasulullah itu menyampaikan, ketika kamu di dekat orang yang baru saja meninggal, janganlah kamu ucapkan kata-kata yang buruk. Ucaplah kata-kata yang baik karena apa yang kamu ucapkan yu'aminu malaikah. Maka para malaikat itu juga akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan ketika kamu di dekat orang yang baru saja meninggal. Maka dalam riwayat itu kemudian Rasulullah itu mendoakan. Mendoakan yang ini mungkin jarang ya, jarang diamalkan. Tapi Rasulullah mendoakan betul ya, ketika sudah dipejamkan, beliau menyampaikan tadi, kemudian dia berdoa. Disebut namanya Abu Salamah dalam hadis itu. Allahumma gfir li Abu Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi akibihi. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahannya Abu Salamah. Angkatlah derajatnya Abu Salamah ini bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayahmu. Terangilah kuburnya, lapangkanlah kuburnya, dan berilah ganti sepeninggalnya. Hadisnya itu panjang. Sehingga dalam riwayat itu sampai hadis itu Abu Salamah itu, istrinya Abu Salamah itu sampai batin bahasa Jawa nih. Kok ada kata-kata wakhlufu fi akibi, ya Allah berilah ganti sepeninggalnya. Itu istrinya Abu Salamah itu kan mengenai bahtera kehidupan dengan Abu Salamah itu sudah demikian senang bahagianya dia. Kok Rasulullah berdoa begitu? Bila ganti sepeninggalnya. Mungkin bahasa kita ya, apa ya ono bojo sing luwih apik timbangane bojoku bahasanya. Dan ternyata kan betul itu dalam waktu kemudian, berapa saat waktu kemudian, berapa waktu, tidak tahu pastinya itu kan kemudian istrinya Abu Salamah kan diperistri oleh Rasulullah. Ya, salah satunya dari Abu Salamah tadi. Jadi ternyata dia dapat ganti yang lebih baik gitu. Tapi ya jangan kemudian kalau biasa sama ibu-ibu kan terus wah nek ngono wis tak apal ki wedongane iki ta. Nek sing meninggal bojoku sik tak ndonga iki ta mustajab muga-muga untuk ganti sing luwih apik. Ini ya artinya orang mesti untuk ganti sing luwih apik seperti itu. Ya artinya Allah itu menggantinya kesedihan itu menjadi
kesenangan, kebahagiaan, mungkin dari anaknya, dari keluarga dan sebagainya itu bisa. Ora mesti untuk bojo meneh. Untuk bojo meneh ya bisa juga, ada juga ya. Tapi ini kisahnya seperti itu, kisahnya seperti itu. Sehingga wah kalau begitu saya pengen hafal doanya, ya monggo kamu dihafalkan, itu ada apa? Ada doanya itu. Nah, setelah itu kalau kemudian eh, kematiannya itu sunnah Rasul juga beritanya disampaikan. Jadi kalau sekarang kan dulu kan di masjid ya, belum. Kalau sekarang kan sudah di media sosial sudah banyak sekali, jadi cepat sampai. Nah, Rasulullah itu dalam riwayat pernah juga, beliau itu kan orangnya itu nggak teke sama orang-orang kecil itu. Jadi beliau itu datang di satu masjid. Nah, kemudian ketika datang di satu masjid itu beliau tanya, di mana si Fulan? Itu yang suka bersihin masjid itu. Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah dia sudah tidak ada. Sudah meninggal maksudnya. Ketika disampaikan itu, wajah beliau ini kurang berkenan. Kok beritanya nggak sampai saya ya? Kok sampai beliau nggak dikabari si Fulan yang suka membersihkan masjid itu? Akhirnya Rasulullah tanya, di mana kuburnya? Di sana ya Rasulullah. Kemudian Rasul diantar ke makam orang yang suka membersihkan masjid tadi. Dan Rasulullah sholat jenazah di kuburan itu. Jadi sebenarnya sholat jenazah di kuburan itu boleh ya. Ya tentunya persyaratannya seperti kalau kita sholat ya sudah tercukupi baru kita sholat di sana. Dan saya juga pernah melakukannya itu. Terutama yang memang ada hubungan emosional yang kuat. Meskipun namanya urusan jenazah itu kan wajib kifayahnya kan ada 4. Memandikan, mensolatkan, dan menguburkan. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, kita terbebas. Tidak apa-apa. Sudah. Kan sifatnya itu kewajiban secara kolektif. Kalau sudah ada yang melaksanakan, tidak. Tapi kalau nggak ada, ya dosa semua warga masyarakat itu. Dan Rasulullah sholat di situ. Pada waktu itu saya masih ya masih pemuda pada waktu itu di Kauman ya. Saya asli Kauman itu ya. Itu ada orang Kauman meninggal, Pak Azhar Basir, Allah yarham, sudah wafat, ketua PP Muhammadiyah pada waktu itu. Beliau juga takziah tapi terlambat beliau. Datang ke Kuncan pada waktu itu, jenazah sudah tutup rapat kuburnya. Nah pada waktu itu kemudian beliau itu sholat jenazah. Saya pada waktu itu heran loh, kok sholat nengkono ya? Padahal dia ketua PP Muhammadiyah dulu, waktu Sarki Pak Azhar Basir itu. Oh, terus saya belajarnya, oh berarti ngamalkan tadi itu hadis itu. Jadi artinya boleh. Dan ketika itu saya kenal baik dengan orang yang meninggal itu, saya mungkin ada kegiatan sehingga tidak sempat melakukan di rumah. Saya sampai di makam, setelah tutup rapat kuburnya, saya juga sholat jenazah di situ. Ini nggak apa-apa, jadi boleh ya jenazah. Nah kemudian setelah itu kita punya kewajiban kifayah terhadap jenazah 4 hal, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah yang pertama tentang memandikan. Di dalam riwayat Bapak Ibu, ini tadi yang sampaikan di mukadimah awal tadi. Jadi ternyata merawat jenazah itu termasuk ibadah mahdhah. Seperti halnya ibadah sholat Bapak Ibu. Jadi sudah ditentukan tata caranya. Sudah ditentukan tata caranya. Jadi mulai dari saat memandikan sampai menguburkan itu sudah ada tuntunannya tata caranya. Kecuali nanti kalau ada dalam keadaan darurat, hal yang lain itu ada penjelasannya lebih lanjut. Misalnya sholat, itu kan ada tuntunan semuanya. Kenapa kita takbiratul ihram harus mengangkat dua tangan, ibu jari jasad dengan daun telinga, diletakkan di dada kita, sampai salam, itu ada semua. Sehingga di dalam hal ini, Rasulullah itu sampai bersabda kan, Sallu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ini sholat. Jadi diupayakan memang sholat kita ini ya bagaimana Rasulullah sholat ya kita itibak sama beliau. Nah termasuk dalam hal urusan merawat jenazah ini. Nah terkait dengan memandikan jenazah, Rasulullah itu ketika beliau wafat, siapa yang memandikan Rasulullah? Yang memandikan Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, yang memandikan Rasulullah. Di dalam riwayat itu tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu terbungkus dengan kain. Jadi tidak dengan tangan telanjang.
diterbungkus dengan kain. Jadi ternyata kalau sekarang mungkin nama pakai waslap atau apa ya Ibu ya itu. Itu zaman apa namanya? Kalau sekarang ya handskun ya. Tapi pada waktu itu kan tangannya tertutup dengan kain. Ya, jadi tidak dengan tangan telanjang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berpesan kepada istrinya, nanti siapa yang meninggal duluan, nanti dia yang ngerukti jenazah. Nah, di dalam riwayat yang meninggal lebih dulu itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada waktu itu istrinya sudah sepuh, secara fisik dia nggak mampu untuk memandikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian apa? Dia menyuruh kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdurrahman bin Auf untuk memandikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada hadis juga dari Aisyah, seandainya sesuatu yang sudah terjadi itu bisa diulang kembali, maka yang memandikan Rasulullah itu adalah istri-istri beliau. Kalau seandainya sesuatu yang terjadi bisa diulang kembali lah ya, itu yang memandikan istri-istri beliau. Bahkan Rasulullah pun pernah menyampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, seandainya engkau meninggal lebih dulu Aisyah daripada aku Aisyah yang akan merawat jenazah. Aku yang akan memandikanmu, mengkafanimu, sampai menguburkan itu. Demikianlah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama. Jadi ini menjadi dasar dalam kehidupan kita bahwa memang ketika kita belajar rukti jenazah ini, kalau kita tahu ilmunya, paling tidak nanti kalau sesuatu itu menimpa kita, kita sudah ngerti. Kita yang harus lebih utama itu apa untuk merawatnya. Jadi sama suami itu saling ya berwasiat berpesan. Nanti siapa yang duluan? Kalau di rumah sakit itu kalau kadang-kadang istrinya nggak kuat atau apa, sekurang-kurangnya adalah melihat saja lah. Kalau nggak mau megang, nggak tegel itu ya, nggak kuat hatinya, melihat saja, itu sudah cukup. Tapi kalau terus ikut terlibat itu malah bagus sekali. Ya, maka khusus dalam memandikan jenazah itu, ketentuannya adalah orang yang akan memandikan jenazah, itu harus muslim. Jenazah muslim yang memandikan juga muslim, karena termasuk ibadah. Jadi tidak boleh non-muslim itu ikut memandikan, merawat jenazah, karena itu bagian daripada ibadah dalam Islam, ibadah mahdhah. Memandikan apa, merawat jenazah ibadah mahdhah, seperti halnya sholat. Kalau dia menyiapkan nggak apa-apa. Misalnya kalau orang muslim kan nyiapke sound sistemnya apa, boleh nggak apa-apa. Ya. Tapi pada saat proses itu, nah itu dia harus beragama Islam. Jenazahnya laki-laki juga laki-laki, perempuan juga perempuan, kecuali suami atau istrinya. Jadi yang beda lain jenis itu suami atau istrinya itu yang lebih utama. Ya. Dan dia ngerti tata caranya, bagaimana dia merawat jenazah itu. Yang keempat apa? Orang yang memandikan jenazah itu dia harus amanah, Bapak Ibu. Amanah itu bisa dipercaya. Karena orang yang memandikan jenazah itu, ya meskipun jenazah sudah ditutupi auratnya, orang ini mesti melihat, pasti melihat aurat jenazah. Dan itu tidak boleh diceritakan pada orang lain. Ini dalam bentuk amanahnya begitu. Dalam Islam itu jenazah itu tetap kita hormati kehormatannya, kita jaga kehormatannya. Seperti halnya orang yang hidup. Kalau ketika mandi itu dibuka semua pakaiannya, maka auratnya ditutup. Dan ketika ditutup itu, ketika menggosok, membalik-balikkan tubuh jenazah itu, pasti melihat itu. Maka yang melihat itu nggak boleh ceritakan. Karena ada kecenderungan, orang itu kan meninggal karena apa, penyakit apa gitu ya. Lihat kemudian diceritakan, nunggon gini, anu nih, macam-macam itu, ya itu nggak boleh. Itu aib bagi jenazah. Di dalam hadis Nabi, orang yang bisa menutupi aib saudaranya, Allah itu akan menutupi aib yang ada pada dirinya. Kan kita ini semua punya aib loh nih Bapak Ibu yang hadir di sini di gedung punya aib. Dan sampai hari ini yang tahu hanya kita dan Allah. Dan Allah masih menutupinya. Maka orang kalau suka buka aib orang, bagi Allah itu mudah untuk buka aib kita ini. Bahkan Allah mempermalukan kita di tengah-tengah keluarga itu bisa. Itu untuk motivasi kita jangan mudah membuka aib orang lain. Nah termasuk dalam urusan jenazah itu.
Nah, itu orang yang mandikan jenazah. Dan orang yang mandikan jenazah itu tentunya kalau secara medis pun juga dianjurkan kan. Kalau dulu sampai level 3, kalau sekarang ya mungkin level 2 lah ya Bu ya. Jadi mungkin Pak tugasnya Pak Puji Tajo ya, pencegahan penyakit ini ya. Terus Bu. Nah, nah itu alatnya ya sederhana sekali ya. Tapi kalau di rumah sakit memang kita anggap semua jenazah itu infeksius. Jadi harus pakai APD itu level 2. Ya, apapun kondisinya. Kadang-kadang kalau di masyarakat ya timbul pertanyaan kadang-kadang gimana nanti kalau jenazah boleh enggak dipangku misalnya untuk pengobatan terakhir. Ya kalau anak lanang-lanang bapaknya meninggal enggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau ada penyakit tertentu wah bagian tengah sing repot ya toh. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ketika memandikan jenazah, yang harus kita ingat apa? Di dalam Islam itu memandikan jenazah tidak hanya sekedar bersih ya, tetapi ada tuntunannya. Seperti halnya kalau kita mandi besar, ya benar itu mengalirkan air dari ujung kepala ini sampai kaki itu benar. Tapi ada proses yang dilalui. Kan seperti kalau kita berwudu, kan juga sama toh. Kan tidak kemudian saya sendiri sing penting sikilin dhisik terus tangan enggak bisa. Ada tuntunannya. Itu kalau ibadah madhah berarti seperti itu. Nah, ternyata memandikan jenazah itu dengan bilangan ganjil. Dan jumlahnya berapa enggak dijelaskan dalam hadis Nabi, terserah kita. Tetapi sunnahnya itu adalah menyiramnya dengan bilangan apa? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu mulai angka 1 atau angka 3 Bu? Kalau 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya menurut kebutuhan kita itu sunahnya begitu. Maka kalau memandikan jenazah banyak orang yang bantu itu ada koordinator yang menyampaikan, tidak dicolke istilahnya dinengke semua gucak-gucuk sakaremu, enggak. Tapi diberitahu dulu, bapak misalnya atau ibu-ibu, kita mau memandikan jenazah si fulan atau fulan. Nah, jadi nanti monggo silakan boleh membantu bawa kayu sendiri-sendiri. Dan nanti ketika sudah saya sampaikan untuk mulai menyiram, silakan menyiram dan dihitung sendiri-sendiri dengan bilangan ganjil itu. Kayak gitu. Sehingga nanti ketika menyiram itu ya tidak kemudian nanti pertanyaannya daripada nyiram repot gimana kalau pakai selang aja kan lebih cepat itu kan gitu ya. Ya, kalau jangan mandinya pakai selang setiap hari ya enggak apa-apa. Ya. Pokoknya selangnya ngarepe dikai kayak apa sing nah untuk ngatur mau airnya gini apa gini ya itu kayak ngubah mobil motor lah ya misalnya jenazah. Nek so protes ya mungkin nesu-nesu jenazahnya. Kurang ajar ini misalnya aku mati ya Jo. Nih ngerucuk seperti itu ya. Maka tadi sejak awal jaga kehormatannya. Tapi kadang-kadang muncul pertanyaan begitu Pak. Biar ganjil itu Kak ngitungnya susah. Kalau misalnya sekali tapi banyak, misalnya gerujuknya sekali pakai ember. Kan banyak Pak. Sekali aja gerujuk kan langsung banget. Ada jenengan biasanya mandi langsung gerujuknya pakai ember ya monggo. Kan nggak mungkin yo kabutan loh. Ya. Kalau di masyarakat kan keadaannya memang begitu. Kadang-kadang air saja embernya itu banyak sekali. Dan kadang-kadang sampai ada kepercayaan ambilnya itu dari sumber-sumber yang beda-beda. Ya. Jadi tidak satu tempat. Nah kalau itu ajaran Islam kan ya misalnya mungkin daerah-daerah yang kekurangan air toh, misalnya Gunung Kidul sing zaman biar kurang banyu misalnya panggang atau apa gitu ya, mungkin sekarang sudah melimpah airnya ya. Nah itu ada tuntunan Islam 7 sumber lah, yang golek nang ndi coba. Nah itu kan kadang-kadang Islam itu mudah tapi justru kita ini yang mempersulit diri. Dan tidak ada. Satu ember nggak apa-apa, yang penting suplai airnya cukupi. Yang penting nanti menyiramnya dengan bilangan apa? Ganjil tadi. Nah, nah kemudian langkah pertama itu memang setelah kita pakai APD, di dalam sunnah Rasul itu memang menekan perutnya. Ya menekan perutnya untuk mengeluarkan kotoran. Itu juga sunnah Rasulullah. Kecuali dalam hadis itu, kecuali jenazahnya kalau sedang mengandung. Dia sebutkan berapa usia kehamilannya, tidak akan kamu tekan perutnya itu untuk mengeluarkan kotoran itu. Nah setelah itu baru kemudian
mulai menyiram itu di dalam hadis Nabi ibda nabi maya minha wa mawadil wudu minha. Jadi mulai menyiram Bapak Ibu. Jadi mulai menyiram itu pada anggota-anggota wudunya dan dimulai yang sebelah kanan lebih dulu. Jadi kalau anggota wudu itu kan mana? Tangan ini ya. Tangan ini sampai kanan dan anggota wudu yang lain mana? Kepala ini ya. Kepala ini rambut, ada mata, telinga, hidung, mulut, ya. Ini anggota wudu. Kemudian kaki. Itu juga anggota wudu. Di dalam hadis Nabi itu mulailah menyiram pada anggota-anggota wudunya. Menyiram tadi bilangan ganjil tadi. Dan dimulai sebelah kanan lebih dulu. Nah, mulai sebelah kanan itu kalau tangan anggota wudunya ya kanan dulu, baru kemudian kirinya. Kalau pas kepalanya, ya kemudian disiramlah. Kalau pas kepalanya itu misalnya mulutnya terbuka, ya ditutup. Kemudian disiram dengan bilangan ganjil untuk mengawali menyiram itu. Kemudian juga bagian kakinya. Demikian pula seperti itu. Kanan dan kiri. Setelah anggota-anggota disiram, baru menyiram seluruh tubuh jenazahnya. Sampai membasahi seluruhnya. Dan perlengkapan yang kita perlukan seperti halnya kalau kita mandi. Prinsipnya dalam Islam itu perlengkapan itu disiapkan tidak israf, tidak berlebihan. Ya sabunnya ya secukupnya, samponya ya secukupnya, ya air juga yang secukupnya, tidak berlebihan. Kalau dulu kan, sekarang sudah praktis, lebih praktis. Kalau dulu kan orang mandikan tuh apa, sabun batangan itu dicacah-cacah itu ya, dimasukkan di air. Karena sekarang nggak usah repot-repot kan, sudah pakai sabun cair. Sekarang sabun aja ada sabun body, ada sabun muka. Ya itu boleh digunakan kalau memang dia hari-harinya mandinya seperti itu, lakukan juga. Jadi disiapkan nih sabun body, di sabun untuk wajahnya, samponya ini, ya samponya secukupnya. Jadi samponya ya ndak usah sak botol di stai kabeh ora apa terakhir ya ndak usah wong rambutnya ming sithik ya to. Ah kok sak botol disuntak kabeh ya. Pun rambut nomor apa mungkin tumbas melih. Ayo termasuk berlebihan ya ndak usah secukupnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dimandikan tapi kalau sudah dirasa cukup. Nah, ini ya nanti kan besok kita praktek. Kalau dirasa cukup ini juga sunnah Rasulullah khusus putri siraman yang terakhir, siraman terakhir ini ya, sudah itu tidak ada lagi. Ganjil yang terakhir itu adalah gayung itu, yang terakhir itu dicampuri dengan kapur barus. Secukupnya. Itu sunahnya begitu. Jadi kapur barus yang, kalau kapur barus sekarang kan tidak ada yang dalam bentuk bubuk ya, bulat-bulat itu harus ditumbuk dulu. Nah itu katakan secukupnya itu ya mungkin satu genggam aja, satu kayu itu satu genggam dicampur. Ini untuk mendandai bahwa pemandikan sudah selesai, terakhir ini. Setelah itu tidak ada siraman lagi. Tidak ada riwayat keterangan untuk menguatkan bahwa menyiram jenazah itu diakhiri dengan diwudukan. Tidak. Kalau diwudukan itu kan ada ketentuannya. Nanti ada batal wudhu. Wudhu itu basuhnya tangan, ya, sampai siku 3 kali, kemudian bagian ini juga ada ketentuannya. Tapi kalau memandikan jenazah hanya bilangan ganjil aja. Kalau wudhu nanti ada batal wudhu, kalau dia ada penyakit tertentu sudah ditekan perutnya, tiba-tiba kita sudah merasa bersih, ternyata keluar lagi. Kalau keluar dari lubang bawah, batal betul wudhunya. Jelas batal. Awasan jangan arep mudoke terus kok kesel lah ya, wudhu terus, batal lah masih metu terus. Sudah dikafani keluar lagi kan sering menimbulkan bau toh itu. Nah itu berarti kan keluar dari lubang itu bawah. Nah seperti itu. Nah maka setelah itu jenazah dikeringkan. Nah dikeringkan itu dengan menggunakan handuk dan prinsipnya jenazah itu tetap ditutup auratnya. Jadi kalau menutupi jenazah itu adalah memakai kain yang mudah tembus air. Kalau sekarang ya mungkin jarik itu ya. Meskipun di kampung itu ada yang kalau memandikan jenazah ditutupi dengan daun pisang, Ibu. Betul itu ya. Ya, nah, daun pisang itu ya mesakit banget ya. Saya dulu pernah di Parangtritis dekat Depok itu. Panek teng mriki niku nek jenazah niku tutupi nganggo godhong gedang. Godhong gedang itu. Ana nang cedak pantai kan wangune banter ya godhonge udah suwek-suwek to itu rasa utuh. Ha mosok mesake banget to mosok jenazah tutupi godhong gedang padahal nang omah sarung jare ya pirang-pirang loh. Itu mosok dengan tegel-tegel akhirnya mereka terus sadar itu mbok sampean dolim lho nek wong omah kecuali nang omah ra ndek apa-apa.
masa gedong-gedang ya. Bapaknya sarungnya ya oke gitu. Ibune yo jari yo oke itu digunakan. Jadi termasuk jenis kain yang mudah tembus air. Nah, itu untuk menutupi aurat jenazah. Nah, setelah dikeringkan, maka kemudian kita akan mengkafani jenazah. Nah, nanti ketika dikeringkan itu juga sunnah Rasulullah untuk wanita, khusus wanita, rambutnya setelah dikeringkan itu dibagi menjadi 3 pintalan. Kalau bahasa Jawanya di kelabang. Kalau bisa, kalau nggak bisa tidak usah. Saya tidak tahu mau kecenderungan orang-orang dulu itu rambutnya panjang mungkin ya. Jadi kalau untuk wanita itu ketika setelah dimandikan, dikeringkan itu sudah selesai, maka rambut itu dibagi menjadi 3 pintalan. Disisir menjadi 3 pintalan. Nah setelah itu mau dikafani. Nah dikafani termasuk wajib kifayah yang kedua, mengkafani jenazah itu di dalam riwayat Rasulullah itu beliau dikafani dengan 3 lembar kain. Rasulullah ya, 3 lembar kain. Di dalam hadis disebutkan laisa fiha komisun wala imamatun. Tanpa menggunakan baju, komis, imamatun juga serban atau kerudung. Itu tidak pakai. Jadi cukup 3 lembar. Nah, untuk wanita, ketika Rasulullah kematian putrinya, Rasulullah nggak memandikan putrinya, enggak. Orang lain yang memandikan. Tetapi beliau yang menyiapkan apa? Kain kafannya. Nanti kalau sudah selesai mandikan, bilang sama saya. Ketika sudah selesai, ya Rasulullah sudah selesai mandikan putri panjenengan. Maka ini kain untuk kain basahnya, ini untuk bajunya, ini untuk kerudungnya, ini untuk pembungkusnya. Jadi kain kafan untuk wanita dan laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki cukup dengan 3 lembar, wanita dengan 5 lembar. 1 kerudung, baju, kain basah, dan 2 lembar untuk pembungkusnya itu. Nah itu untuk wanita. Nah kemudian apa? Di dalam mengkafan ini memang ada riwayat juga dulu ketika masa-masa sulit awal perjalanan dakwah Rasulullah itu pernah ada satu riwayat sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair itu ketika wafat itu hanya meninggalkan 1 lembar kain kafan aja. 1 lembar kain kafan itu untuk menutupi tubuhnya nggak cukup. Kalau untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau untuk menutupi kakinya, itu kepalanya kelihatan. Maka oleh Rasulullah untuk menutupi bagian kepalanya, kakinya yang kelihatan itu ditutup dengan rumput idkir namanya. Rumput apalah, mungkin sana ya rumput manila, atau rumput gajah, atau yang penting sikile raketok. Itu masa-masa sulitnya. Maka ketika dulu di Madinah itu Abdurrahman bin Auf, orang yang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya, itu ketika mengenang masa-masa sulitnya itu kadang-kadang menangis beliau itu ngerasai sahabatnya dulu Musa bin Umar ketika wafat aja hanya meninggalkan 1 lembar kain kafan itu aja nggak cukup untuk menutupi tubuhnya. Jadi artinya memang boleh juga ya mengkafani jenazah itu dengan 1 lembar itu pada masa-masa sulit dulu. Tapi kalau enggak ya tadi sesuai di amanahkan Rasulullah tadi beliau dikafani dengan 3 lembar kain. Nah kemudian berapa yang kita perlukan? Kalau secara matematis umumnya ini ya, artinya untuk tinggi kita tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, kain kafan yang dibutuhkan itu sekitar 8 meter sebenarnya cukup. Lebar kain ya menyesuaikan, ada yang 105 atau berapa itu ya, paling lebar itu. Ada yang paling lebar berapa Bu? Ada, 100, enggak ya, 105 ya, nah, sekitar itu. Nah itu 8 meter itu cukup. Jadi kalau hitung matematiknya begini, misalnya kalau tinggi saya 170 cm, ya. Kalau 3 lembar dipotong, nanti untuk bagian atas sih dilebihkan untuk pocongnya minimal itu 15 cm, minimal. Jadi kalau 15 atas bawah berarti kan motonya 2 meter. Ya, berarti kalau 3 lembar, 2 kali 3 kan 6. Sehingga masih 2 meter. Nah, 2 meter itu digunakan untuk talinya. Ya, tali itu dalam riwayat memang tidak ada keterangan Rasulullah itu ketika beliau dikafani berapa jumlah talinya. Tidak ada keterangannya. Tali itu fungsinya adalah untuk membawa jenazah dari tempatnya sampai ke pemakaman supaya tidak terbuka. Nanti kalau sudah sampai di makam, dibuka talinya. Nah, jumlahnya berapa monggo?
Dua gimana? Ya enggak apa-apa nih, ya ora mungkin mosok loro neh brojol kan gitu kan. Nek tiga gimana? Ya enggak apa-apa, nek tiga juga enggak mungkin juga nek tangannya metu malah medeni wong, ya toh. Ya, minimal lima, minimal loh ya. Tapi kalau rapat itu tujuh. Kalau ya biasa saya malakan itu tujuh. Tujuh itu satu di sini, atas, posong atas ya, dua leher, tiga bagian dada, empat perut, lima paha, enam betisnya, tujuh pocong yang di bawah. Saya ulang lagi, atas nih ya, tali ini atas, kemudian yang kedua di bagian leher, kemudian dada, kemudian perut, kemudian paha, kemudian betis, tujuh pas. Itu insya Allah rapat, ya. Tapi lima juga boleh, enggak apa itu ya juga sudah agak rapat, tapi rapat itu kalau tujuh. Nah setelah itu diikat. Proses pengikatannya itu talinya itu diletakkan ikatannya di sebelah kirinya jenazah. Posisi sebelah kiri. Jadi kan nanti kan jenazah itu menghadap ke kiblat sana. Miring, dimiringkan, nah talinya harusnya di situ. Di tengah juga nggak apa-apa, cuman di tengah nggak tanggung golek itu. Pasti masa saat dimasukkan nggak repot. Biasanya dimiringkan langsung. Nah kemudian dilepas talinya lebih mudah seperti itu. Talinya tali wangsul, artinya tali yang mudah dilepas. Nah itu begitu. Nah setelah sampai di liang lahatnya, ya nanti kan dilepas itu talinya. Sudah selesai fungsinya. Nanti kalau seandainya itu lupa nggak dilepas gimana talinya? Nah, nanti jadi culi-culi nanti gue sing nglebokke diprimpeni, kowe orang nguculi taliku. Nah, maka ada burung namanya burung culi-culi. Tapi itu ya enggak tahu itu apa tahayul ya, pung nek lali tenan ya ora apa-apa. Nek biasanya kan sing delok kan banyak, artinya ya banyak sih kan Kang dicopot talinya kan iki urung kan banyak yang menyaksikan itu. Maka ya pernah kejadian mungkin tidak pernah nariknya itu keliru. Jadi kudunya lepas malah jadi tali pati. Wah, terus tarik ya ora pedot-pedot wong jeneng apa akhirnya apa yang sing udut ya udutnya ora mau ya diludutin go mutus itu ya. Jadi itu pernah kejadian. Jadi ya belum pernah mungkin jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di ikat tepat itu ya berarti kita sekarang kemudian mensolatkan jenazah. Jadi sudah selesai mengkafaninya. Nah, kewajiban kifayah yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Sholat jenazah itu penting sekali. Jadi sholat jenazah itu ada dua caranya. Cara yang pertama mau pilih yang mana monggo itu sesuai dengan sunnah semua. Cara yang pertama adalah takbir pertama, kan semua 4 kali takbir ya. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Ya, sholawat Nabi itu minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi kalau sampai innaka hamidum majid juga boleh. Ya. Kemudian takbir yang kedua doa. Nah, doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkholahu waksilhu bilma'i wasalji wal barad wa nagihi minal khotoya kama yunaqasawbul abiyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa adabah. Kemudian takbir lagi. Takbir yang ketiga. Allahumma gfir li hayyina wa mayitina wa syahidina wa ghaibina wa sogirina wa kabirina wa dhakaina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minal fahyihi alal islam wa man tawafaitahu minal fatawafu alal iman. Takbir lagi yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana walahu terus salam. Itu cara yang pertama. Nah cara yang kedua, takbir yang pertama itu baca Fatihah. Takbir yang kedua baca sholawat. Takbir yang ketiga baca doa salah satunya tadi. Monggo. Nah takbir yang keempat doa terus salam. Kalau kita mensolatkan jenazah itu disolatkan ada 40 sampai 100 orang yang menyolatkan dan itu terjaga akidahnya dari perbuatan syirik, maka Allah akan kabulkan doa-doa di dalam sholat jenazah itu. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi jenazah itu, mayit itu, yang diperlukan bagi orang yang masih hidup adalah doanya agar mendoakan agar Allah memberikan ampunan
atas segala kesalahannya. Itu intinya di situ. Ya, intinya seperti itu. Jadi penting sekali. Ya, maka kalau yang nyolatkan banyak itu insya Allah itu ya, itu sangat penting kan doanya kan Allah maghfirlahu kan ya Allah ampunilah dia, warhamhu sayangilah dia, wa'fu anhu ya Allah ampunilah dia, maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu muliakanlah dia dan seterusnya. Itu intinya adalah mohonkan ampun dan itu sangat diperlukan bagi jenazah. Dan sholat jenazah itu bagi imam itu posisi laki-laki perempuan itu berbeda. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam itu pas arah kepalanya jenazah. Kalau perempuan pas arah perut ataupun lambungnya itu untuk perempuan. Kalau laki-laki perempuan, ya yang dekatkan dengan imam yang laki-laki. Kalau lebih dari dua orang misalnya, yang dekat dengan imam ya orang yang paling alim dalam masalah agama. Nah setelah itu, ya kemudian menguburkan. Nah menguburkan jenazah, Bapak Ibu, itu memang termasuk ya rangkaian terakhir dalam wajib kifayah itu Rasulullah itu berpesan kepada Sayyidina Ali agar mempercepat proses pengurusan jenazah itu. Jangan ditunda-tunda. Kan pesan beliau itu ada tiga pada Sayyidina. Satu, sholat. Kalau sudah di waktu segera laksanakan. Dua, jenazah. Itu kalau sudah jelas itu segera kamu urus, segera memandikan, kamu kafani, kamu sholatkan, kamu kuburkan. Maka ada tempat-tempat tertentu yang ketika menguburkan itu langsung ya malam hari juga dilakukan. Nah, asal udah siap kuburnya. Kalau misalnya kalau di kota itu ya susah, misalnya di Kuncen ini ya, nek mengso-mengso malah kalau juru kunci ini suruh bilang anak jenengan jeng bengi emang keduk piyambak riko mungko mang lo mboten sanggup apa ya arep meksa malam harian ya mungkin. Ya, akhirnya ya harus tunggu besok. Tapi prinsipnya tidak lama-lama. Nah, kemudian ketika menguburkan jenazah itu memang sunahnya adalah dibawa cepat. Dulu kan belum ada kendaraan, jadi hanya dibawa. Jadi sampai apa jalannya itu cepat. Kalau dia orangnya itu baik, jenazahnya baik, supaya apa? Dia segera menuju kebaikannya. Orang itu kalau dalam hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, jenazah itu kalau orang baik, ayo cepat bawa aku segera cepat kubur makam aku segera itu. Itu bahasa begitu. Tapi kalau jenazahnya itu buruk, dia itu bingung. Wah kok ngerti aku, kok aku nengkene wae. Itu ada bahasa seperti itu. Artinya, tetapi memang dunia sudah berbeda. Berbeda. Ketika nanti dimasukkan ke liang lahat itu, kita pergi, meninggalkan itu, terumpah kita, langkah kita ini, jenazah itu masih bisa mendengar. Bruk, lagi udah balik kabeh itu. Artinya komunikasi, tapi memang tidak bisa, sudah dunianya sudah berbeda. Kan ibarat seperti apa? Seperti orang kembar itu nek lahir, sing satu keluar dulu. Ngertinin dunia ini kan di rahimnya ibunda itu. Ketika dia lahir, sedulurku ranono ini bisa gitu loh bahasa gitu loh. Tapi sebenarnya kan dia masuk tahapan kehidupan yang berbeda kan gitu. Setelah nanti dia juga sama-sama lahir ya ketemu meneh kan ibaratnya gitu. Nah orang yang mati sebenarnya mereka itu hidup, tapi dunianya berbeda. Bahkan di Quran sampai dikatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kau mengira orang yang meninggal mati membela agama Allah itu mereka itu mati, tidak. Mereka itu hidup. Bahkan dia mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Rezekinya apa, kehidupannya apa, ya kita nggak ngerti. Ya, tapi itu untuk ditegaskan bahwa ada kehidupan itu yang berbeda. Nah, kemudian ketika menguburkan itu, memang untuk wanita disarankan ya, dilarang meskipun tidak keras larangannya, sebaiknya tidak usah sampai mengantar ke makam. Kalau toh mengantar, itu ketika proses pemakamannya tidak usah ikut. Kalau misalnya di makam itu ada musola atau masjid atau tempat yang untuk apa transit itu ya tunggu di situ dulu sampai proses pemakamannya jenazah tertutup rapat kuburnya. Kalau mau mendoakan itu ikut terus baru masuk tidak apa-apa. Tapi tidak usah ikut masuk. Ya, itu larangan memang. Meskipun larangannya tidak keras, jadi lebih baik tidak usah ke sana. Masuk gitu loh. Nah, ketika kita masuk di alam di apa di makbar di kuburan itu
adabnya apa? Ketika masuk memang uluk salam. Ya, uluk salamnya itu intinya adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang lebih dulu, orang mukmin yang lebih dulu masuk di dalam alam barzah itu dengan ucapan bahwa besok pun saya juga akan menyusul seperti kamu. Assalamualaikum daro qaumin alal mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau disingkat ya Assalamualaikum ahlal kubur. Kan gitu ya disingkat ya. Kalau hadisnya itu Assalamualaikum daro qaumin alal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Masuk. Kalau masuk ke pekuburan itu, kalau itu memang jalan makam boleh. Pakai alas kaki boleh. Artinya jalan itu memang tidak digunakan untuk makam. Jadi jalan memang. Ya itu boleh pakai alas kaki. Tapi kalau sudah sela-sela itu sunahnya adalah dilepas. Tapi kalau aman loh ya, artinya celah-celah itu kadang-kadang kalau nggak aman tempatnya nggak bersih dan dijaga itu kadang-kadang buang apa gitu ya nanti kalau bisa juga nanti kalau nggak hati-hati bisa kena apa duri, kena pecahan kaca itu ya khawatir ya. Ya akhirnya mungkin kita ragu-ragu ya. Kalau yakin itu bersih ya itu dilepas alas kakinya. Dan ketika memasukkan jenazah itu dalam riwayat ketika kematian putrinya Rasulullah itu sebelum jenazah dimasukkan ke liang lahat, dia tanya, siapa yang tadi malam tidak kumpul dengan istrinya? Itu ada sahabat Nabi yang angkat tangan, saya Rasulullah. Berarti kamu turun ke bawah. Artinya yang memasukkan jenazah ke liang lahat itu orang yang tadi malam tidak kumpul dengan istrinya. Meskipun dalam konteks itu kan tadi malam berarti kan tidak malam hari pada waktu penguburan itu meskipun dia sudah mandi besar tapi tadi malam yang tidak kumpul siapa? Ada yang ngacung dia masuk. Jadi termasuk sunnah. Jadi maka kalau yang memasukkan jenazah ke liang itu yang nek mambengi bar kumpul karo bojone ya rasanya nyemplung. Maksudnya punya ilmu gitu loh. Dan kalau di kampung kan orangnya juga itu juga. Ada sok dikerjain loh, Kang kok orang nyemplung dengaran. Yora gantian masuk aku terus. Nah, mungkin dia bahasanya begitulah. Mungkin mambengi bar kumpul karo bojone. Nah, gitu. Yang itu yang memasukkan itu yang tadi malam nggak kumpul. Nah, kemudian ketika memasukkan itu sunahnya memasukkan jenazah itu dari arah kaki, Pak. Kalau misalnya ini lubangnya ini ya, ini lubang ini ya, kan sana utara. Jadi memasukkannya itu dari arah kakinya. Jadi kakinya kan di sini dan dimasukkan dari sini. Ya, tidak dari samping kanan ataupun kiri. Kecuali kalau di sini ada penghalangnya. Mungkin ada pohon, ada tembok dan sebagainya. Nggak mungkin itu ya. Ya, kalau di sini nggak mungkin ya, maksudnya kalau dari arah kakinya itu tidak mungkin bisa melalui itu ada pembatas kan ada toh posisi jenazah mungkin pas apa di beteng itu ya jadi nggak bisa maka mau tidak mau memasukkan jenazah dari arah samping kanan atau samping kiri itu nggak apa-apa tapi sunahnya adalah memasukkannya dari arah kakinya dan ketika memasukkan jenazah ke liang lahatnya itu mengucapkan atau membaca bacaan Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jadi membaca Bismillahi wa ala milati Rasulillah saat apa? Memasukkan jenazah ke liang lahatnya. Dan kemudian jenazah dimiringkan ke kanan dan itu dilepas talinya supaya tidak gelimpang atau dalam posisi apa telentang itu kemudian dikasih kalau bahasa Jawa itu gelu-gelu apa ganjel itu ya supaya tapi kalau yang praktis lagi jenazah itu kuburnya itu di tengahnya itu dikasih lubang juga kecil sehingga nanti ketika miring sudah masuk di situ lebih lebih praktis lagi. Insya Allah nggak akan posisinya tidak berubah. Nah setelah itu dilepas dan setelah lepas kemudian tutup kemudian ditimbun dengan tanah dan setelah rapat masih ada tuntunan lagi yaitu mendoakan jenazah. Jadi pernah suatu ketika sudah rapat kuburnya, Nabi itu mendekati dekat sedekatnya sampai seperti orang kalau menyembelih hewan korban itu, kemudian beliau berdiri dan mendoakan. Doanya sabda beliau itu istaghfiru li akhikum. Jadi mohonkanlah ampun bagi saudaramu wasalu tasbita fa innahul an yus'al. Bahasanya begitu. Mohonkanlah ampun bagi saudaramu dan doakanlah. Karena saat sekarang ini saudaramu akan mendapat pertanyaan di alam barzah. Jadi sebelum kita meninggalkan, sudah tutup rapat kuburnya,
ditutup dengan doa. Nah, doanya apa? Satu, mohonkan ampun, ya. Yang kedua, diterima amal kebaikannya. Dan yang ketiga, diberikan ketetapan hati. Ibaratnya kalau nanti kamu ditanya itu tidak diajari, pengen ditekoni soal ini, jawaban ini nggak ada itu. Talqin kubur nggak ada misalnya, fulan atau fulana gitu ya. Kalau kamu nanti tanya, nggak usah takut sama malaikat. Kalau kamu ditanya, man bukan siapa Tuhanmu? Jawablah Allahu Rabbi. Man nabiyuka misalnya. Kalau kamu tanya siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad enggak. Jadi pertanyaan itu ada tapi bentuknya apa enggak tahu kita. Kita hanya mendoakan supaya jenazah itu diberikan ketetapan hatinya. Jadi tidak ditekoni rapindat pintut itu loh. Gitu. Jawabannya tas-tas gitu loh. Karena memang dia melakukannya. Bahasanya begitu. Dan mohonkan ampun pada Allah dan diterima amal kebaikannya. Nah setelah itu doanya kan seperti doa dalam salat jenazah tadi ditambahi Allahumma in kana muhsinan fi isani wa in kana musyan fatajawaz anhu, ditambahi Allahumma sabbithu bil qauli sabit. Ya Allah, bila ketetapan hati pada dirinya saat nanti dia menjawab pertanyaan itu. Nah, setelah itu selesai tugas kewajiban kifayah kita terhadap jenazah secara teori, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti insya Allah besok praktek dan juga banyak langsung amaliyahnya. Nanti bagaimana praktek untuk merawat jenazah yang putra dan putri, nanti masing-masing juga melakukannya sehingga lebih memahami. Kalau sama anak-anak muda dulu ya, ono volunteer, jadi cepat ke tempat memandikan, ya didusi tenan, dikerucuk tenan itu ya, jadi terus diangkat, jadi kalau guyon seneng tapi bisa merasakan itu loh. Tapi kalau ini kan harus kasepuan ini, ya masuk neng kantor ya, nanti pakai boneka saja, nanti saya bawain dari rumah sakit. Nah mungkin dari saya teorinya begitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo diskusikan. Monggo saya persilakan pada Bapak Ibu semuanya. Saya kembali lagi pada Pak Puji. Ya, matur nuwun Ustadz Prauto sudah maringi banyak materi kepada kita. Selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Oh Mbak Ari, monggo Mbak Ari. Matur nuwun Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya. Banyak yang bisa kita pelajari dari paparan tadi dan sekaligus mengingatkan kita bahwa suatu saat kita juga akan menjadi jenazah. Ada dua hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan memandikan tadi. Biasanya kami di keluarga itu kan juga diminta untuk ikut memandikan. Terutama kalau saya putri ya ibu begitu. Nah, kadang-kadang di saat memandikan itu kan masih ada ikatan emosionalnya. Jadi kadang-kadang kita kemudian serasa masih sangat ingin menangis begitu. Apakah seperti itu diperbolehkan? Kemudian saya juga pernah mendengar bahwa jenazah itu meskipun sudah meninggal, tetapi ketika dimandikan dia juga masih bisa merasakan sentuhan-sentuhan ataupun apapun yang diperlakukan pada jenazah itu. Sehingga mungkin kalau kami putra-putri dari orang tua kami memandikannya tentu dengan lemah lembut karena masih apa ya teringat beliau, tetapi mungkin kadang-kadang kalau dibantu oleh tim itu kan ibaratnya yang gosok ya memang gosok beneran gitu. Nah, apakah itu benar bahwa jenazah itu meskipun sudah meninggal dia masih bisa merasakan ketika kita memandikannya dengan cara yang agak keras begitu. Apalagi terkait kalau misalnya saya juga melihat di beberapa kasus itu jenazah kan belum tentu meninggal dengan maksud saya meninggal kadang-kadang dengan penyakit ataupun dengan kecelakaan begitu yang memang perlu keras untuk membersihkannya. Kemudian yang kedua, ketika kita mensolatkan jenazah, dulu kami diajarkan bahwa kalau jenazahnya kakung itu kami dengan akhiran hu, Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu begitu. Kalau yang putih ya Allahumma firlaha dan seterusnya. Tetapi kami juga pernah mendapatkan ilmu bahwa ruh itu tidak mempunyai jenis kelamin. Jadi jasadiahnya yang laki-laki atau perempuan, tetapi ruhnya itu tidak berjenis kelamin. Sehingga
yang Sedo Putri pun kita mendoakannya juga dengan akhiranhu. Mohon pencerahannya Ustadz. Matur nuwun herkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, terima kasih pertanyaan Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Jadi masih ya, jadi apalagi tadi kalau ada hubungan emosional yang kuat ya antara jenazah dengan keluarganya itu masih sangat sekali. Jadi sentuhan-sentuhan itu betul sekali. Jadi memang dunia sudah berbeda. Bahkan tadi saya sampaikan ketika dikubur pun, ketika kita mau meninggalkan, dia itu masih bisa mendengar dalam hati soha itu kan di langkah kita itu masih mendengar. Ketika jenazah itu diangkat ya mau dibawa ke kuburan, kalau itu orangnya itu buruk ya, itu jeritan apa rintihannya itu semua makhluk itu mendengar kecuali manusia. Dan kalau manusia mendengar pasti dia akan pingsan mendengar rintihannya itu. Jadi artinya di situ memang ada kehidupan yang itu yang berbeda dengan kehidupan kita. Kalau orang sudah mati kan di alam barzah. Alam barzah itu satu kehidupan yang juga yang dialami oleh kita nanti setelah kita selesai dalam kehidupan di dunia ini. Yang kehidupannya tadi itu berbeda dengan di dunia dan kita sudah sampaikan orang yang meninggal mati syahid membela agama Allah itu meskipun secara dia itu meninggal wafat, tapi sebenarnya dia itu tidak mati, dia hidup, bahkan dia mendapat rezeki dari Tuhannya. Maka ketika di alam barzah itu, di dalam hadis yang sahih itu Allah itu setiap pagi dan petang memperlihatkan kehidupannya seseorang itu besok di akhirat. Ila yaumil kiamat sampai hari kiamat. Jadi setiap pagi dan petang. Kalau dia bahasanya itu dipersekuti karo Gusti Allah gitu loh. Sesuk bakal kowe iki nang swarga. Itu setiap pagi dan petang di alam barzah diperlihatkan oleh Allah kehidupannya di surga. Dalam hadis Nabi itu maka dia pun akan merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan di surga itu. Tapi sebaliknya, kalau dia kehidupannya di neraka, dia setiap pagi dan malam diperlihatkan oleh Allah kehidupannya besok di neraka itu seperti itu. Hanya diperlihatkan saja, dia bisa merasakan bagaimana ngerinya kehidupan di neraka. Itulah yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur itu di situ. Jadi tidak kemudian terus diajar malaikat gebuki kaya nek gebuki ade wong niku mboten begitu. Wong nanti tidak usah dikubur nanti secara fisik ya mesti organnya itu kan mesti juga hancur, jasadnya itu akan hancur. Jadi kembali ke tadi betul sekali, maka sejak awal saya sampaikan memperlakukan jenazah itu seperti orang yang dia masih hidup. Kalau ada luka-luka, yang gosoknya pelan-pelan gitu loh. Apalagi kalau yang memandikan itu orang-orang terdekat kita, ya mesti berbeda. Ya. Nah maka ini masih ada ikatan seperti itu. Kemudian yang kedua, memang di dalam sholat jenazah itu tidak ada penjelasannya kalau ini laki-laki, ini perempuan. Rasulullah nggak mengajarkan, cuma kalau bacaan sholat jenazah itu, bacanya itu semua dikasih domir hu, laki-laki semua. Jadi dalam khusus dalam sholat, itu banyak ulama juga memberikan keterangan meskipun jenazah perempuan tetap domirnya tetap hu, tidak diganti ha. Cuman kalau di luar sholat, memang kemudian domirnya dirubah. Tidak hu untuk laki-laki, maka untuk perempuan ha, Allahumma fillah warham dan seterusnya. Tapi dalam sholat, ya sudah seperti itu aja, nggak usah ditambah. Wong Rasulullah ngasihnya begitu ya, meskipun perempuan ya hu saja. Nah seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kalau misalnya katanya dengan ruh itu tidak mengenal jenis kelamin, yas'alunaka ani ruh, kuli ruh min amri Rabbi. Jadi tentang ruh itu urusan Tuhan. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak beri ilmu kecuali hanya sedikit saja. Jadi itu sudah tatarannya bukan tataran kita. Apakah roh itu laki-laki perempuan? Kalau jasadnya memang iya itu laki-laki perempuan, tapi roh itu sungguhnya itu laki-laki perempuan tidak mengenal roh itu alam ya. Itu sudah kehidupannya. Hal seperti itu seperti zat Allah kalau kursi Gus wasia kursi sama kursinya Gus Allah kayak apa? Wah itu kan nanti kan sampai hal itu nggak sampai kita. Udah itu kita harus meyakini saja. Jadi memang roh itu urusannya dari Allah. Nah maka kembali ke tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi benar. Jadi ketika memandikan jenazah itu
Yang lebih utama memang keluarga terdekat. Lebih utama itu. Misalnya boleh nggak kalau di rumah sakit? Boleh saja, enggak apa-apa. Yang mandikan keluarganya. Kita menyediakan perlengkapannya, semua sudah ada keluarga. Cuman memang ada petugas khusus yang memang mendamping. Maka tadi saya sampaikan sekurang-kurangnya mesti mengajak keluarga. Ikut membantu. Kalau nggak tegel, istilahnya ratakan hati ini, ya sekurang-kurangnya melihat saja. Nah, seperti itu. Begitu Bu. Ada yang belum terlewat tadi pertanyaannya? Iya. Ya, boleh, enggak apa-apa. Jadi untuk menjaga seperti halnya kalau ibu-ibu sholat ketika baca sholawat Nabi, itu kan Nabi mengajar sholawat itu ya Allahumma sholli ala Muhammad, itu saja. Meskipun ada yang memberitakan, ya mosok kowe jangkar kalau kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau di luar masih oke gitu loh. Tapi kalau sholat, ya sudah kita ittiba sama Rasul, beliau memberikan contoh begitu ya sudah kita ikuti saja. Nah, itu bahasanya begitu. Jadi tengah-tengahnya kalau di luar sholat ya oke lah mungkin masih bisa. Tapi kalau dalam sholat ya sudah seperti matan hadisnya ketika membaca apa isinya hadis itu seperti itu ya kita ikuti saja. Mungkin begitu. Ada lagi? Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin, Mbak. Terima kasih untuk paparannya dan juga ilmunya terkait dengan perawatan jenazah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait tadi untuk dipraktek ketika menguburkan jenazah itu kan kita ada kadang ritual keluarga disuruh untuk melempar tanah ke dalamnya. Itu apakah memang ada tuntutannya atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian terkait juga nanti untuk tadi mungkin belum disebutkan di slide ataupun penjelasan untuk mungkin batu nisannya seperti apa untuk yang digunakan di setelah jenazah dikubur. Nah, itu mungkin ada tuntunan sesuai aturan Rasulullah. Kemudian eh, kemudian untuk yang tempat memandikan jenazah ini juga saya pernah pengalaman dulu waktu saudara meninggal itu saya disuruh kita keluarga berjajar terus mangku mayatnya kemudian kita memandikan sebenarnya mungkin ada seperti apa mungkin yang baik terkait dengan tempat untuk membaringkan jenazah ketika dimandikan. Nah, itu dulu saya juga ada pernah mempraktekkan seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan mungkin ini agak jauh tapi ini terkait kematian terkait dengan ada orang yang namanya pernah mengalami mati suri itu sebenarnya apa fenomena mungkin kalau dalam tujuan Islam seperti apa karena kadang orang bercerita tentang kejadian seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pemakaman tadi, memang belum tadi saya belum menyampaikan ya. Jadi ketika jenazah sudah selesai diposisikan masuk ke liang lahat, kemudian sebelum ditimbun tanah itu kan ada penutup untuk membatas itu, ya dari bambu, dari kayu, dari mungkin dari glogor cor-coran itu. Nah, kemudian tadi lupa, tadi benar tadi ada tulannya Mas. Jadi ngegam itu membantu masukkan tuh 3 kali dari arah kepalanya. Jadi 1, ya 2, 3 itu ada ya. Jadi itu juga termasuk sunnah Rasulullah ya. Langsung ngomong banget ya ngenteng-ngentengin tapi ya meskipun nek jaga kayak ya suwi banget nih tutup-tutup jenazah ya. Itu juga membantu. Nah, kemudian tanda-tanda di makam itu boleh, sepenting tidak melebihi itu sejengkal. Ini ada tandanya. Kalau makam bagi itu hanya batu saja itu ditempel itu diletakkan itu. Cuman kalau di tempat kita ya gak repot tuh. Ini kalau tidak ada pembatasan itu nanti repot. Jadi tapi yang penting tidak berlebihan, tidak sampai kemudian kalau jenengan ke Karangkajan ya makam Kiai Jamal Dahlan ya kayak gitulah. Jadi jengkal aja tidak boleh lebih dari. Jadi ini ada tandanya. Tidak kemudian sampai istilahnya jor-joran mungkin pakai batu nisan yang terbuat dari marmer atau apa itu enggak. Itu dalam Islam ya cukup sebagai tanda saja. Ada yang mungkin menutup dengan batu besar itu ya, tapi dikasih nama, itu boleh juga ya. Seperti tadi
makam Baqi itu di sana ya, ketika kita nanti umroh ataupun haji itu bisa di sana, itu terlihat hanya batu-batu aja di situ. Tapi ada juga nama apa namanya siapa yang dimakamkan di situ ada. Kalau di tempat kita asal tidak berlebihan dan bahasanya adalah tidak lebih dari sejengkal saja. Jadi mungkin sak boto ya mungkin ya. Tingginya nggak usah lebih daripada itu. Nah itu boleh ya. Tidak disarankan kemudian sampai kemudian nggawe apa cungkup ya. Cungkup itu penutup itu ya. Ah itu nggak usah. Jadi sebagai tanda saja. Jadi bahwa itu makamnya si fulan atau fulana. Alhamdulillah di rumah sakit kita ini di PKU Jogja kami itu kita punya makam namanya Taman Makam Husnul Khotimah Muhammadiyah di Dusun Dukuh, Kelurahan Dondongmulyo, Nanggulan, Kulon Progo. Di tempat Buya Syafi'i Ma'arif dimakamkan di sana itu, ya hanya sekitar itu aja, tanda aja. Ya tidak kemudian sampai tinggi-tinggi. Kalau kita melihat di Taman Makam Pahlawan ya kayak gitulah. Kan sama ukuran jadi seperti itu tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya tadi apa tadi? Oh ya, mangku. Jadi kalau mangku itu ya mungkin tadi hubungannya secara emosional kalau itu putra-putranya kalau bapaknya meninggal anaknya berkenan mau mangku bapaknya ya enggak apa-apa. Cuman kalau memandikan sambil dipangku itu agak repot. Jadi posisinya enggak enak gitu loh, enggak nyaman gitu loh. Nanti harus bolak-balik, jadi harus apa apa membersihkan pakai sabun dan sebagainya itu enggak nyaman. Tapi apakah boleh saja, tapi posisinya memang agak repot itu ya. Jadi nanti kalau jenazahnya ringan nggak apa, kalau berat ayo bolak-balik repot dan itu ini malah gelundung malah repot nanti. Jadi dan itu juga kalau ada penyakit menular kan tidak disarankan itu ya. Mungkin lebih baik pakai meja khusus ya. Meja aja kalau di rumah sakit ya memang sudah diatur sedemikian rupa kotoran yang keluar dari lubang-lubang tubuh itu ya langsung langsung masuk ke salurannya seperti itu. Terus yang berikutnya apa tadi? Mati suri. Nah, ini mah justru dari medis yang mengetahui itu ya. Jadi sebenarnya mati suri itu ya belum mati ya. Ya, kayak apa? Mati batang otak itu ya sebenarnya tinggal nunggu saja ya. Jadi itu sudah secara medisnya mungkin ya harapan hidupnya sangat, tetapi proses itu masih berjalan. Ruh itu masih ada di dalam dirinya. Jadi belum mati. Kalau misalnya ada orang yang sudah dikabarkan mati, kemudian disiram hidup lagi, ya memang itu mungkin belum mati itu ya. Kalau di rumah sakit itu belum pernah itu. Kalau dokter sudah menyatakan pasien ini meninggal itu ya sudah, tidak ada kemudian dimandikan terus hidup lagi, warna rumah sakit itu geger. Tapi kalau di masyarakat mungkin untuk memastikan jangan sampai kemudian ketika ini kok selalu babah atau gitu menunggu panggil dokternya yang memutuskan ini sudah meninggal apa belum, kan dia yang memutuskan. Misalnya kalau kita ini sebenarnya juga tahu tapi kan juga nggak berhak. Kalau di rumah sakit ya dokter yang memutuskan ini pasien ini sudah positif meninggal atau belum. Kalau sudah positif meninggal ya meskipun kita jangan serangan lagi tapi nggak boleh ya, karena itu juga harus secara hukum kan dia tanda tangan di situ keterangan kematiannya. Jadi seperti itu. Jadi Pak, sudah ya Mas ya, sudah nggih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun Sewu terkait dengan kematian, kadang jenazah itu matinya kan kadang yang biasa, mungkin kadang juga yang ada yang kecelakaan dan juga ada yang mengalami kematian juga kebakaran. Apakah ketika itu perlakuannya sama? Ketika itu kebakaran mungkin lukanya banyak, kemudian yang kecelakaan dan sebagainya itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nggih, kalau ini dalam kondisi yang berbeda, dalam kondisi kategori darurat ya. Jadi kalau kasus kebakaran, kalau yang belum berat itu ya, kalau yang paling berat seperti dulu kalau wedhus gembel itu nggak bisa itu ya. Jadi kalau digosok nanti kan kelocop kabeh, jadi hanya disiram saja, kemudian setelah itu dikeringkan aja, pakai halu aja itu kulitnya pada nempel di anduknya itu. Kalau dalam kondisi tertentu misalnya kebakaran itu kalau misalnya masih apa
bisa dilakukan untuk dibersihkan itu tetap pakai sabun kita gosok biar dengan tadi pelan-pelan meskipun kondisi luka-luka. Tapi kalau dalam kondisi tertentu tidak kita gosok dengan sabun ya misalnya kasus orang yang ini pernah juga kejadian ya di PKU Jogja itu kan ada kampung yang di sebelah selatan itu ada kampung namanya Rotowijayan. Rotowijayan itu sebelah baratnya alun-alun utara. Itu ada orang yang meninggal itu mungkin sekitar 6 atau 7 hari baru ketahuan. Jadi dan itu ketika kita datang di sana itu tidak mungkin bisa dimandikan. Jadi bajunya masih nempel, bajunya aja ditarik mesti sudah katut ya bahasanya itu. Dan akhirnya pakai peti, kemudian petinya dikasih kain kafan, ya kemudian langsung jenazah dimasukkan di situ. Tidak dimandikan, nggak mungkin dalam kondisi seperti itu dimandikan. Nah, terus kemudian ada kasus juga orang yang mati tenggelam, itu 3 hari baru ditemukan, kemudian dibawa ke rumah sakit, jadi besar orangnya. Dan itu pada saat itu juga tidak bisa secara normal dimandikan pada umumnya ketika jenazah itu cukup mungkin dibersihkan kotoran-kotoran yang nempel di situ, tidak sampai kemudian karena sudah kalau dipegang itu kan itu mudah nanti hancur itu ya. Jadi dari itu kan jadi badannya besar sekali tuh kalau mati tenggelam itu akhirnya juga nggak mungkin dikafani normatif nggak bisa. Artinya harus pakai peti-petinya aja peti yang jumbo besar. Nah diposisikan miring akhirnya kain kafannya digelar di dalam peti itu. Sehingga ini perlakuan yang memang yang kadang-kadang dalam kondisi yang darurat itu di luar yang normal yang kita bicarakan tadi. Tapi itu bisa dilakukan dan itu sebaiknya memang ya dibawa ke rumah sakit, tidak ditangani sendiri. Mungkin begitu Pak. Masih ada? Si semangat atau sudah? Cukup ya? Nah, nanti besok kita lagi dan besok praktek ya. Insya Allah praktek seperti teori ini nanti sedikit bisa kita ulang kembali. Nah, nanti yang penting Bapak, Ibu, nanti bisa mempraktekannya bagaimana cara memandikan, mengkafani, mensolatkan, bahkan sampai nanti menguburkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira untuk Ustaz Marsyad Prawoto yang sudah maringi kita banyak pengetahuan, pemahaman terkait dengan rukti jenazah jemaah mulai dari tadi nggih talqin mayit sampai ke penguburan. Dan insya Allah besok siang akan kita lanjutkan lagi sesi kedua praktek rukti jenazah dan kita mulai ba'da zuhur seperti tadi. Oh, ternyata masih ada satu pertanyaan tadi Zoom. Benarkah wanita haid tidak boleh memandikan jenazah? Gitu. Jadi wanita itu boleh memandikan jenazah. Yang tidak boleh sholat, puasa, ya bukan suami istri itu tidak boleh. Yang lainnya boleh. Jadi begitu. Bahkan masuk kubur juga tidak apa-apa. Jadi kan ada juga yang punya pemahaman begitu. Jadi boleh dalam buku fikih wanita itu tidak ada ketentuan wanita yang haid itu kemudian dilarang memandikan jenazah. Boleh memandikan. Ya, mantap. Kembali kami ingatkan untuk besok siang. Insya Allah kita akan praktek untuk rukti jenazah mulai dari memandikan barangkali kita sampai ke mengkafani. Tempatnya tetap di sini supaya lebih fokus dan mungkin itu ada yang bisa makan sampun. Matur nuwun sekali lagi kami sampaikan pada Ustadz Marsyad Prawoto dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir. Insya Allah kita bertemu lagi besok siang di waktu dan tempat yang sama. Mohon maaf apabila kami dalam menyiapkan ubur rampenya ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.